Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fi darin amin ila al khamisu an yuhrisu ala ta'limihi wa tafhimihi. Hendaknya bersemangat siapa alim ala ta'limihi untuk mengajarkan muta'alim wa tafhimihi dan memberi faham pada muta'alim bibadli juhdihi dengan meluapkan juhdihi upayanya alim wa taqribil makna dan memudahkan al makna min ghairi iksarin dengan tanpa memperbanyak yang mana layah tamiluhu tidak layah tamilu mampu siapa muta'alimhu pada iksar. Diulang, layah tamiluhu tidaklah mampuhu pada iksar siapa zihnuhu akalnya muta'alim. Au bastin atau tanpa kepanjangan yang mana layat bituhu yang tidak yadbitu mampu, enggak kuat hu padanya bastin apa hifdhu hafalannya muta'alim. Jadi seorang alim harus semangat di dalam memberikan pemahaman, mencari kata-kata atau makna-makna yang mudah tanpa kemudian memperpanjang pembahasan, serta kepanjangan juga dari sisi pembahasannya sehingga pada akhirnya hafalan seorang santri acakan. Wa yuwaddiha limutawaqqifidh dhihni. Al-ibarata fihi wa yahtasiba i'adata syarhi lahu wa tikrarahu wa yuwaddiha dan menjelaskan siapa alim limutawaqqifidh dhihni pada orang yang mentok adzihni akalnya, al-ibarata pada ibarah fi pada mutawaqqifidh dhihni wa yahtasiba dan rela i'adata syarhi akan mengulang penjelasan lahu kepada mutawaqqifidh dhihni wa tikrarahu dan menjelaskan dan mengulang-ulang hu syarah. Ya, jadi jangan lelah seorang alim untuk selalu mengulang-ulang syarahannya. Au bitaswiril masaili wa yabda'ahu bitaswiril masail dan memulai siapa alim hu pada mutawaqqifidh dhihni bitaswiril masail dengan menggambarkan masalah-masalah wa yuwaddihaha bil amsilati dan menjelaskan siapa alim pada masail bil amsilati dengan contoh-contoh wa dzikrid dalail dan menyebutkan dalil-dalilnya. Dimulai dari menggambarkan terlebih dahulu atau dibikin bagan agar kemudian santri yang mutawaqqifidh dhihni ini bisa memahami dengan jelas. Dari bagan tersebut dibikin contoh, setelah contoh dibikin kaidah atau diletakkan kaidah-kaidahnya. Contoh misalnya tentang babul kalam, al-kalam itu apa saja bagian-bagiannya, setelah itu contohnya seperti apa, berikan kaidah-kaidahnya. Sehingga pada akhirnya lebih tersistematis ya. Dari sisi pembahasannya tersistematis. Wa yaqtasira ala taswil mas'alati wa tamsiliha dan meringkas siapa alim ala taswil mas'alati untuk
menggambarkan masalah, wa tamsiliha dan mencontohkan masalah. Jadi harus diringkas contoh-contohnya. Jadi contoh-contoh yang kalau belajar nahu biasanya kan ada contoh-contohnya. Nah, berikan contoh-contoh yang pada akhirnya memudahkan para mutawaqqif ini dimudahkan. Liman bagi orang yang memang lam yata'ahal, tidaklah ahli siapa man, li fahmi ma'khadhiha, untuk memahami ma'khadhiha, dasar pengambilannya, ha masalah, wa daliliha, dan dalil-dalil ha masalah. Karena ada beberapa santri yang pada akhirnya memang dari sisi mengambil dalil rada kebingungan. Ngomongin naat apa definisinya naat, terus qaidahnya apa naat itu, wan naatu tabi'un lil man'uti fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi wa khafdi wa jarihi wa khafdihi wa jarihi, itu namanya mutaradif. Wa yadhkura al adillata wal ma'khadha, dan menyebutkan siapa alim al adillata, dalil-dalil, wal ma'khadha, dan sumber pengambilannya, limuhtamilima, bagi orang yang mampu, lima kepada al adillah wal ma'khad. Artinya kalau santri yang memang mampu enggak perlu kemudian menggambar-gambarkan dan sebagainya, langsung aja. Jadi kaidahnya itu ya. Karena memang si bocah ini mampu dalam hal kaidah-kaidah, baik itu kaidah nahwiyah, kaidah sorfiyah, kaidah balago, kemudian kaidah mantikiyahnya, kemudian kaidah fikih, dia paham. Jadi sudah, gak perlu berpanjang-panjang lebar. Khawatir nanti bagi orang yang sudah paham timbul apa bos? Bosan. Nah, tapi lagi-lagi yang paham juga harus memahami kawannya yang belum paham ya. Sebab tidak semua santri itu betul-betul malakah fil ilmi, melekat ilmunya enggak semua. Wa yubayyina lahu ma'aniya asrari hikamiha wa ilaliha wa ma yata'allaqu bitilkal mas'alati min fardin wa aslin. Wa yubayyina, dan menjelaskan siapa alim lahu kepada siapa muhtamil, pada yang mampu, ma'ani asrari hikamiha, makna-makna rahasia, hikamiha, hikmah-hikmahnya, ha masalah, wa ilaliha, dan alasan-alasannya masalah, wa ma, dan apapun ya ta'allaku yang berkaitan, apa ma bitilkal masalati, dengan masalah tersebut, min far'in, dari sisi cabang, wa aslin, dan sumber. Jadi kalau yang memang sudah paham, baru kemudian alim menjelaskan rahasianya. Seperti berbicara apa muta'allaq dengan huruf jar, ketika huruf jar itu menempel pada kalimat rogiba misalnya, rogiba fi dengan rogiba an, itu seperti apa, penggunaannya bagaimana. Tapi kalau bagi orang-orang yang mutawaqqif ini, jadi lebih halus ya bahasanya, itu mutawaqqif fid dhihni. Nah, kalau yang muhtamil, yang memang mampu, langsung dijelaskan sir-sirnya, rahasia-rahasianya apa, alasannya seperti apa ya. Dan apapun yang memang berkaitan dengan masalah tersebut, baik dari cabang-cabangnya. Jadi nanti dari masalah ini cabangnya begini ya, bagi yang sudah memahami begitu. Jadi nggak capek ya, si alim ini nggak capek, nggak ruwet gitu ya. Paham ya? Makanya salah satu kemuliaannya para alim dan ulama itu adalah mereka sabar ketika mendapati murid-muridnya yang mutawaqqif ini. Sabarnya luar biasa. Kalau yang muhtamil sih ya udah gitu doang. Nah, itu namanya dari sana.
ini begini ya, ini begini ya, udah gitu doang, singkat, padat, dipahami. Karena memang muhtamil. Tapi kan kalau bagi teman-teman yang mutawaqif ini itu harus apa? Harus dijelaskan secara detail. Bla 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 bla, seperti halnya ngasih tahu orang yang muhtamil kan cukup dengan isyarah udah cukup. Tapi bagi yang mutawaqif ini kudu apa? Kudu dijelasin dulu. Jadi nanti apa namanya, kalau pakai kaos kaki itu ya, yang pertama sebelum dipakai kondisikan dulu kaos kaki itu harus bersih. Kemudian nanti perlahan-perlahan dimasukkan ke kaki yang kanan dulu ya. Jangan sampai kebalik. Jadi kalau yang apa namanya mutawaqif ini itu harus detail banget. Nah itulah ngetes kesabarannya alim di situ. Kalau yang paham cukup pakai beres. Orang yang apa namanya, orang yang muhtamil ketika ada alim atau gurunya itu sudah mulai paham. Waman wahama aja lah. Waman wahama fiha fi hukmin wa takhrijin. Apa? Enggak. Bercanda ini macam. Nanti aja di sesi kedua. tenang. Enggak, canda aja. Jangan. tenang satu. Nukila bi ibaratin, nah, itu peka. Ya, cukup bil isyarah. Nukila bi ibaratin hasanatil adai. Diulang, nukila bi ibaratin hasanatil adai. Ba'idatin an taqisi ahadin minal ulama. Waman wahama, dan barang siapa yang bingung fiha di dalam sebuah masalah, fi hukmin, baik itu dari sisi hukum, wa takhriji, dan takhrijnya atau sumbernya, mencari sumbernya, maka nukila ditukil atau di apa namanya, diambil gitu ya, diambil di ibaratin hasanatil adai, dengan ibarah-ibarah yang baik. Hasanatil ada dengan ibarah-ibarah yang baik. Ba'idatin an tanqisi ahadin minal ulama. Jauh daripada merendahkan salah satu minal ulami, daripada ulama. Jadi jangan sampai pada akhirnya begini, ketika ada orang yang kebingungan di dalam sebuah hukum, ya, ketika baca kitab bingung, maka diambil dengan cara-cara yang baik atau ngambil ibarah-ibarah yang baik, agar kemudian pada akhirnya tidak sampai merendahkan ulama-ulama yang lain, karena dikhawatirkan ketika bingung, udah bingung capek, setelah capek merendahin ulama ini nggak beres. Nah, jangan begitu. Wa yaqsida bi bayani dzalikal wahmi, an-nasihata wa ta'rifan nuquli as-sahihata. Dan bermaksud siapa alim dibayani di dalam menerangkan dzalikal wahmi, kebingungan itu. An-nasihata, pada sebuah nasihat, wa ta'rifan, dan memberitahu, an-nuqul wa ta'rifan nuquli as-sahihati, memberitahu sumber-sumber yang sahih. Ketika seorang ulama memberikan pemahaman kepada orang yang kebingungan, maka diniatkan untuk memberikan nasihat dan memberitahu dari mana sumber-sumber yang
sahihnya. Wa yadhkura ma yushabihu tilkal mas'alata wa yaltabisu biha wa ma yufariquha wa ma yuqaribuha wa yubayyina ma'khadal hukmaini wal farqa bainal mas'alataini, dan menyebutkan siapa alim pada sesuatu yang yusabihu mirip-mirip apa tilkal mas'alata pada masalah tersebut. Jadi kalau ada masalah-masalah yang sama, maka hendaknya seorang alim bisa menyebutkannya. Ya, itu pun kalau mampu. Wa yaltabisu, dan menjadi kabur ya, biha dengan masalah tersebut. Kalau ada masalah yang pada akhirnya rancu, maka seorang alim pun sebisa mungkin itu menjelaskan dengan baik. Wa ma yufariquha, dan apa saja yang membedakan pada masalah tersebut. Wa ma yuqaribuha, dan apa saja yang yuqaribu mendekati pada masalah tersebut. Harus bisa membedakan dan harus bisa mana saja yang dari sekian banyaknya masalah, antar masalah satu dengan masalah yang kedua itu mendekati. Wa yubayyinu, dan menjelaskan siapa alim ma'khadal hukmaini, pengambilan dua hukum, wal farqa, dan perbedaan bainal mas'alataini, dua masalah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini, perbedaan misalnya terkait madhab ya, antara Abu Hanifah dengan Imam Malik ada perbedaan. Dari mana sisi perbedaannya dan dari mana maksudnya gitu lah. Ya, pengambilannya dari mana? Hadisnya apa? Gitu. Itu harus bisa kemudian seorang alim menjelaskan. Wala yamtani'u min dzikri lafdhatin yastahya min dzikriha adatan. Ini ihtija ilaiha walam yatimma at-tawdihu illa bi dzikriha. Nah, wala yamtani'u, dan tidaklah mencegah dan tidaklah menolak siapa alim min dzikri, untuk menyebutkan lafdhatin lafaz yang mana yastahya malu siapa alim min dzikriha, dari menyebutkan lafdhah tersebut adatan, baik secara adat kebiasaan, jika memang ihtija dibutuhkan ilaiha pada lafdhah tersebut, dan lam yatimah, tidaklah sempurna at-tawdihu penjelasan illa bidzikriha, terkecuali dengan menyebutkan hal lafdhah tersebut. Contoh misalnya, mohon maaf, dalam sisi fikih itu kan ada bahasa-bahasa yang punten agak sedikit mungkin jorok lah ya, agak sedikit jorok. Tapi kalau nggak disebutkan atau tidak dijelaskan dengan rinci, maka pada akhirnya ada sesuatu yang dalam penjelasannya ambigu, tidak jelas ini maksudnya apa. Kayak kulfah, ya kan? Terkait kulfah, ya kulfah itu ya itulah ya, kulfah itu anu lah. Nah, ketika menyebutkan kulfah, jadi awas ya, jangan sampai seorang seorang yang sudah punya wudu kemudian menyentuh kulufnya. Kuluf apa kuluf? Bingung kan santri, ambigu, sehingga mau tidak mau dijelaskan kuluf itu. Ya, jangan malu. Kalau memang dibutuhkan untuk dijelaskan agar tidak kemudian rancu, silakan dijelaskan. Fa in kanatil kinayatu tufidu ma'naha wa tuhassilu muqtadaha tahsilan bayinan lam yusarrih bi dzikriha bal yakfi bil kinayati anha. Fa in kanatil kinayatu, maka jikalah kanat ada apa al kinayatu, kinayah biasa. Mana contoh bias atau kinayah, jadi orang jangan keras kepala. Keras kepala ini yang seperti apa? Apakah kepalanya yang keras? Apa susah diomongin? Itu namanya keras. Nah, kinayah itu. Jadi orang jangan berat tangan itu yang kayak gimana? Itu kan kinayah. Nah, kalau memang kanat apa al kinayah atau kinayah itu tufidu, memberikan faidah apa al-kinayah maknaha pada substansi masalah, wa tuhasilu, dan
memberikan hasil kepada muqtadhaha, tujuan-tujuan masalah tersebut, tahsilan tegasnya dengan hasil bayinan yang jelas, maka lam yusarrih, tidaklah yusarrih menjelaskan siapa alim bidzikriha dengan menyebutkan masalah, bal akan tetapi yakfi cukup siapa alim bil kinayati dengan kinayah anha daripada masalah tersebut. Kalau memang tidak perlu dijelaskan ya tidak perlu. Kalau memang ternyata kinayah itu bisa difahami, ya cukup dengan kinayah. Gitu. Wa kadzalika idza kana fil majlisi man la yaliqu dzikraha bi hudurihi li haya'in aw li khafa'in fayakna antil kalafdhati bi ghairiha. Wa kadzalika, dan begitu pula idza kana jika ada fil majlisi di dalam sebuah majlis siapa man orang yang la yaliqu tidaklah layak siapa siman dikroha akan penyebutan masalah tersebut bihudurihi karena hadirnya siman, lihayain karena sebab malu, atau likhofain atau samar, fayakna maka mengkinayahkan siapa alim antil kelafdoti dari lafaz tersebut bigoyha dengan selain lafaz itu. Contoh misalnya terkait masalah kulfah tadi, kuluf ya. Ternyata di depan kita ada anak-anak kecil yang kiranya waduh kalau ini disebutkan ini bahaya ini buat anak-anak kecil, ya kan? Karena lebih vulgar lah ya. Kalau dijelaskan secara rinci itu vulgar. Ya sudah, gunakan kata-kata yang lain. Nah, apa contohnya? Kuluf itu helm ya. Kuluf itu helm apa? Helmmu gitu. Ya, jadi pakai lafaz-lafaz yang kemudian tidak langsung menjelaskan itunya karena vulgar. Nah, sehingga ini tidak layak pada akhirnya kalau disampaikan di sana ada anak-anak kan kecil. Masalah tentang apa? Mohon maaf, bersetubuh seorang suami dengan istri. Itu kan kalau ada anak-anak kecil, wah, bahaya. Ya. Walihadil ma'ani wa khilafil hali warada fil hadisi atasrihu ta'watan wal kinayatu ukhra. Walihadil ma'ani, oleh karena makna-makna ini yang menimbulkan ketidaklayakan untuk dibicarakan, dan waktilafil hali, dan beda-bedanya kondisi, karena antara anak kecil dengan orang yang dewasa itu otomatis kondisinya berbeda. Maka waroda mendatangkan, maka diulang, waroda maka datang fil hadisi dalam sebuah ucapan apa at-tasrihu tasrih tarotan terkadang, wal kinayatu ukhra, dan kinayah di yang lainnya. Artinya gimana? Artinya kalau memang ternyata makna-makna ini yang membuat orang itu tidak layaklah untuk dibicarakan dan beda-bedanya kondisi, maka dipersilakan untuk tasrih, menjelaskan secara rinci ya, beberapa kali dirincikan, tapi jangan sering. Silakan menggunakan tasrih di beberapa waktu dan kinayah di beberapa waktunya yang lain. Jadi enggak harus semuanya dirincikan. Sesekali menggunakan kinayah, sesekali menggunakan tasrih. Ngerti tasrih ya? Tasrih itu jelas rinci. Wa idza faragha syaikhu min syarhi darsin fala ba'sa bi tarhi masaila tata'allaqu bihi ala talabati yamtahinu biha mahum wa dhabtahum lima syaraha lahum. Wa idza faragha syekh, maka jika selesai siapa syekh min syarhi darsin dari menjelaskan sebuah pelajaran, maka fala ba'sa, maka tidak jadi masalah bitarhi dengan melemparkan masalah yang tata'allaqu, yang berkaitan apa masalah bihi dengan daras ala tolabati, kepada tolabah. Jadi ketika selesai silakan seorang alim memberikan soal-soal kepada seorang murid ya, lemparkan soal-soal itu.
Apa tujuannya? Yamtahinu, menguji siapa alim, biha, dengan masail-masail tadi, fahmahum, pada pemahamannya tolabah, wa dhabtahum, dan hafalannya tolabah. 5, bagi sesuatu yang syarah telah menjelaskan siapa alim lahum, kepada tolabah, dalam rangka untuk menguji, ngetes, ya, apakah betul-betul faham ataukah tidak. Cuma terkadang yang jadi apa? Yang jadi kebingungan terkadang bagi seorang alim itu adalah ketika ada seorang muridnya atau santrinya ketika ditanya itu malu, malu karena tidak bisa menjawab. Itu rada keder. Makanya seorang alim harus betul-betul memahami santri-santrinya, mana yang betul-betul santri itu mampu, mana yang belum mampu. Karena khawatir ketika langsung nunjuk ke orang itu, khawatir nggak bisa jawab, malu sendiri. Jadi harus paham ya santrinya juga ya. Sebenarnya terkadang mungkin guru kalian ada yang memberikan pertanyaan, tapi orangnya itu lagi yang ditanya. Itu bukan berarti kemudian guru itu pilih kasih, bukan. Tapi ada kekhawatiran sebenarnya, ada kekhawatiran karena namanya di majelis taklim banyak kan, rame, diuji ternyata nggak bisa, kan malu pada akhirnya, dia akan yakhjal sendiri. Itu sebenarnya dijaga, kehormatan seorang santri itu sebenarnya dijaga. Cuma terkadang ada saja yang pada akhirnya dianggapnya ini nggak adil, itu lagi. Dan akhirnya pada akhirnya ada guru yang wah ini kalau nggak ditanya-tanya takut juga dianggapnya pilih kasih atau nggak adil, maka ditunjuk. Nah ketika ditunjuk salah lagi nantinya. Apa kesalahannya? Nanya yang susah. Bukan susah, memang belum bisa dijawab aja. Bukan susah sebenarnya, bukan susah karena belum bisa dijawab. Padahal pertanyaannya mudah, ya. Tapi karena belum mampu, akhirnya nggak bisa kejawab. Mungkin boleh jadi grogi. Boleh jadi memang belum belajar gitu. Nah santri itu terkadang sok ngumpulin kitab doang, dibacanya enggak. Iya kan? Nggak tahu sih, nggak tahu. Faman dhahara lahu istihkamu fahmi bitikraril isobati fi jawabin syakarahu. Faman, maka barang siapa dhahara yang nampak lahu bagi nyaman apa istihkamu fahmi, mantep majlebnya fahmi, pemahaman si santri atau man, bitikraril isobati, dengan selalu al isobah, benar, fi jawabin, di dalam jawabannya, maka syakara, maka bersyukur siapa alimhu pada man. Mana contoh ya, terkadang dikasih tepuk tangan atau berterima kasih, makasih banyak, masya Allah. Kenapa kok berterima kasih? Satu diantaranya guru pun seneng ketika apa? Ketika murid-muridnya faham. Tepuk tangan, apa tujuannya dikasih tepuk tangan? Biasanya kan namanya manusia kan dipuji kan tambah semangat. Ketika dikasih tepuk tangan, masya Allah, barakallah, luar biasa, ajib gitu. Semangat kan? Wah, bisa gue kan gitu. Santri kan demennya begitu ya. Maka silakan untuk memberikan memberikan pujian, prestasi lah kepada orang-orang yang memang betul majlub pemahamannya. Nggak salah, nggak salah. Karena itu metodenya para guru-guru kita itu ya seperti itu, dalam rangka untuk memberikan semangat. Wah, gimana kalau yang belum paham? Wa man lam yafham talaqqafa fi i'adatihi lahu. Tuh, sabarnya guru mah begitu tuh. Wa man lam yafham, dan
siapa yang lam tidaklah atau belumlah yafham faham siapa man pada mana sebentar pada ma lima syarah lahum waman dan barang siapa lam belumlah fayafham faham siapa siman pada ma maka talaqafa berlemah lembut siapa alim fi i'adatihi di dalam mengulang ma tersebut lahu pada man. Ada yang belum paham? Oh saya Pak Ustadz, ya yang mana yang belum paham? Yang ini diulang lagi. Paham? Belum Ustadz? Ayo terus. Tapi yuk santri juga harus paham ya. Lihat kondisi gurunya. Ya kalau ngulang sampai 5 kali Pak, lumayan itu Pak. Menghabiskan energi itu. Wal maksud bitarhil masail dan tujuan bitarhil masail dengan melemparkan soal anak talib bahwa murid rubbama kemungkinan atau terkadang istahya malu siapa si talib min qaulihi untuk mengucapkan dari ucapannya talib lam afham belum paham. Nah, ini yang sering kami sampaikan kepada kalian. Kalau memang belum paham, jangan malu untuk mengatakan belum. Jangan sampai ngomong paham tapi pura-pura paham. Dan ini membahayakan. Bahaya. Paham, padahal belum paham, tapi ngucap, oh paham. Paham enggak? Saat paham Kiai, padahal belum paham. Lanjut aja akhirnya kan kitabnya terus aja kan baca. Ketika datang ustadz yang lainnya nanya, Satria kitab yang dikaji sama kiai sampai mana? Sampai halaman sekian. Masya Allah. Paham ya? Insya Allah Ustadz. Insya Allah. Coba sini sebentar. Coba dibaca. Ini kan bahaya. Jol tasoddaro pada akhirnya. Apa tasoddaro? Muncul yuridu an yusama bisyekh wa yuridu an yusama bil alim al-allamah al-mutahammul mutabahir fil ulum wal waduh. Akhirnya muncul. Jadi apa? Jadi pengen dianggap sebagai alim. Wah ini bahaya ini Pak. Bahaya. Sepakat ya? Kalau kiranya belum paham, ngomong belum paham. Dan ketika nanti misalnya ketika kita ngelihat kiai, lihat guru, udah lelah nih kayaknya, udah capek nih mukanya juga udah nggak kelihatan bersemangat lagi nih. Yang tadinya cingkrak-cingkrakan, kan di sini gini-gini ya, tarik ke sini, tarik ke situ. Kalau nggak ketarik dorong, kalau nggak dorong tonjok aja udah. Semangat. Ternyata ngelihat wajahnya, raut mukanya, wah dojar. Wah kayaknya bosan ini, udah lelah, udah capek, matanya udah sudah 2 watt itu. Wah udah parah. Itu jangan nambah pertanyaan. Loh ya kitanya juga harus harus badrul juhdi, yaitu mengupayakan diri untuk bertanya ke teman yang memang kita sudah bahas itu ya. Jangan malu bahwa kalau kita belum paham untuk kemudian pada akhirnya kita bertanya kepada kawan. Apa tujuannya? Biar gak ngerjain guru, Pak. Itu bisa ngerjain guru loh, tuh bisa ngerjain guru itu. Waduh, dasar. Jangan ya, kasihan. Ya. Tuh kasihan tuh Kang Yasin tuh, ngebacot aja dari tadi itu. Jadi gimana Kang Yasin? Ya, jadi yang ini begini. Apa? Jadi ini begini. Tadinya lembut, tambah 5 kali pertanyaan gimana? Nih, bagaimana nih? Paham kan tuh? Astagfirullah. Coba istighfar dulu. Kasihan. Ya, emosinya meluap. Wajar kan? Wajar. Nah manusia. Ya.
Kalau mungkin ngajar apa? Ngajar eh, yang bikin emosi itu ngajar alif bata apa? Bawaannya emosi aja. Contoh misalnya yuk kan kita alhamdulillah ya, alhamdulillah tahadus binima semuanya bukan karena apa namanya kecerdasan guru-guru bukan, tapi karena memang Allah yang memberikan karunia semuanya. Alhamdulillah kawan-kawan kita yang tadinya nggak bisa baca Quran sekarang sudah bisa baca Quran. Alhamdulillah yang tadinya tak sama fa ketuker tabat yada dibacanya sabas ya sabas sabas sabas. Tapi dengan upaya yang pada akhirnya jadi payah guru ya, siangnya diajarkan, sore ngaji bersama, malamnya diajarin lagi, siangnya diajarin lagi. Kan melihat guru, ya Allah kapan istirahatnya guru kita itu kan itu juga sebuah kesabaran yang luar biasa. Nah hari ini Kang Yasin coba lagi berupaya mati-matian juga untuk memberikan pemahaman dalam Al-Quran, membaca Quran untuk anak-anak kelas 1 adik-adik. Dibantu. Yang kakak-kakak kelasnya juga ngebantu ya. Ini banyak loh punten, banyak loh. Hari ini itu saat banyak orang yang nggak paham, bukan nggak paham. Kalau paham memang banyak yang nggak paham Quran. Lebihnya banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Ini miris. Untuk zaman sekarang itu sudah banyak orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Ngeri kan? Nah, ini tugas-tugas antum semuanya. Yang sebagai mujahid fisabilillah, sok sama-sama ajarkan adik-adik kamu. Kalau belum tahu, ini begini ya. Udah masalah, tambah kamu salah juga. Jadi ini bacanya begini nih. Tabat yada, tabat. Apa itu kemarin itu? Oh, tabat yada abi wahabi watab. Abi wahabi watab. Ada yang baca begitu. Dilurusin. Ya, dilurusin, bukan dicemooh, dicemooh. Tapi dilurusin. Oh, bacaannya bukan begitu. Yang benar begini. Qul huwallahu ahad. Udah tambah ngaco. Tambah ngaco ini kakak kelasnya nih. Waduh. La ilaha illallah. Wal maksud imma li raf'i kulfatin imma li raf'i kulfatil i'adati ala syekhi atau karena menghilangkan beban al-i'adati pengulangannya ala syekhi pada syekh. Ada kalanya seorang santri itu yang pertama ya, yang pertama diulang. Maksud daripada melempar masalah-masalah atau soal-soal kepada santri itu karena yang pertama ada santri yang malu untuk mengatakan tidak paham. Maka karena rasa malu itulah pada akhirnya diberikan soal. Ya. Oke, sekarang tugas ya Nana. Nomor 1. Jelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh guru dari awal sampai akhir. Nah, sudah. Nanti bikin tuh jawaban di kertas, diserahkan ke guru. Nah, ketika pada akhirnya guru itu melihat, oh, ternyata apa namanya? Ada anak-anak yang belum paham. Di situ kalah pada akhirnya guru tahu, oh ini belum paham nih. Dan nanti di persentase dalam satu kelas itu yang paham berapa orang. Kalau yang pahamnya cuma 1 atau 2, santri dalam satu kelas itu ada 60, yang paham cuma 2, ngulang. Paham ya? Sekalipun di sana ada yang sudah paham, tapi kan dari sisi presentasinya ada cuma 2 orang. Terkecuali begini, dari 30 orang paham 15. Kalau paham 15 lanjut. Gitu ya, di persentase. Tapi kalau pada akhirnya yang pahamnya cuma 1 atau 2, ngulang lagi aja nggak apa-apa.
Yang kedua, kenapa melemparkan soal itu diberikan agar kemudian guru itu tidak begitu lelah untuk apa? Untuk mengulang-ulangi apa yang sudah dijelaskan, gitu ya. Biar nanti guru akan mengatakan kepada teman-teman yang sudah paham, tolong nanti ajarkan si anu. Dan ketika disebutkan jangan malu, sebagai santri jangan malu, karena kita niatnya apa? Belajar. Auli dhiqil waqti, atau karena sempitnya waktu, auli hayain, atau karena malunya, minal hadirina, dari orang-orang yang hadir. Auli Allah, agar tidak tata akhir, terlalu lama, apa qiraatuhum, pembacaannya para pelajar atau hadirin, bisa babihi, karena sebab man yang belum paham. Jadi biar enggak melama-lamakan pembahasan juga, ya, dikasih soal itu diantaranya itu. Walidzalika qila la yanbaghi li syaikhi an yaqula li talibi hal fahimta. Tapi kalau enggak diginikan bingung juga ya. Oleh karena itu qila, dikatakan la yanbaghi, tidak seyogianya, li syaikhi, bagi seorang syekh, apa an yaqula, hendaknya berkata li talibi, kepada muridnya, hal fahimta, apakah kau sudah faham? Illa idza amina min qoulihi na'am qabla an yafhama. Terkecuali idza amina, jika percaya siapa syekh, min qoulihi, dari ucapannya santri, na'am, pada kalimat na'am, qabla an yafhama, qabla an yufhima, sebelum hendaknya yufhima, memberikan faham siapa syekh. Artinya boleh mengatakan hal fahimta kapan? Ketika misalnya si anak ini diyakini dia akan mengatakan na'am. Artinya diyakini orang ini cerdas. Ya. Misalnya ada si A cerdas orangnya. Nah. Dan ketika seorang guru mengatakan, ya walad, fahimta hadal bahsa? Na'am. Si guru itu yakin bahwa si anak ini paham. Tapi yang tidak boleh itu ketika apa? Ketika ada seorang anak yang diyakini belum paham, kita nanya kepadanya, paham nggak? Itu bisa apa? Akan menjatuhkan. Tapi lagi-lagi yang terpenting begini loh ya, santri itu jangan banyak komentar. Ya, guru itu paham. Guru itu paham kadar-kadarnya santri. Ini kadarnya ke sini, ini kadarnya ke sini, kadarnya begini. Ini begini orangnya, ini begini orangnya. Ini enggak layak bagi seorang guru mengatakan begini. Mereka paham. Nah, sehingga saya katakan jangan banyak komentar. Mana komentarnya? Karena dulu, mohon maaf, kami waktu ingat ya, kelas 3. Kelas 3 ingat ketika kami seringkali bertanya kepada si A. Kemudian ada yang ngomong pilih kasih. Yang ditanya itu terus, saya emang nggak pernah anu. Bingung kan kitanya. Saya juga nggak mau pada akhirnya menyakiti hati orang kan, berusaha. Akhirnya saya tanya, fahim tak? Enggak. Ketika enggak, malu sendiri. Sebab bingung jadinya. Makanya saya bilang, kalau sama guru tuh jangan banyak komentar, ikutin aja. Kalau ditanya ya jawab, kalau enggak ditanya jangan banyak komen. Gitu. Simpel kan jadi santri makan. Simpel banget jadi santri itu. Simpel. Walas jadi santri mah, Pak. Tapi ngerti ya. Nah, ini juga bekal nih. Bekal buat ketika kalian nanti ngabdi, ketika ngabdi ngajar. Awas itu tantangan, Pak. Tantangan. Tanya sama Teh Salwa. Teh Salwa gitu ya. Tantangannya begitu kan? Kalau nunjuk ini terus, takut yang ininya sakit hati. Kalau ini yang ditunjuk, takut ini malu. Jadi kita bisa bingung. Ini harus gimana?
Masih rokok aja kayaknya ya. Wah, senang atuh Yasir. Ya, tenang sih, nggak apa-apa sih. Kan udah diizinin sama bapak ya. Hah? Udah kan tuh. Ini pengakuan Yasir pak. Fa'il. Loh iya fakta kan, saya ngomong nggak bohong. Urusan bohong kan urusan Yasir. Fa'ilam ya'man min dalika lihayain au ghairi fala yas'alhu an fahmihi li'annahu rubbama yuqiu fil kadbi biqouli na'am lima qaddamnahu minal asbab. Fa'ilam ya'man, maka jika lam ya'man tidak yakin siapa si alim min dalika dari hal itu, karena sebab misalnya lihayain karena malunya santri au ghairi dan lain sebagainya, maka fala yas'al, maka janganlah yas'al, bertanya siapa alim hu pada si lam ya'man min dalika itu kepada man yang lam ya'man an fahmi, tentang pemahamannya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya si man santri itu rubama boleh jadi, diulang, li'annahu karena sesungguhnya alim rubama boleh jadi yuqi'u menjatuhkan siapa alim hu pada si man fil kadbi, dalam lubang-lubang kebohongan, biqaulihi, dengan memaksakan mengatakan iya. Contoh misalnya saya tanya, misal catat, misal saya nanya misalnya sama Aul, dalam posisi Aul Aulnya belum paham, dan saya tahu ketidakpahamannya Aul, saya paham gitu misalnya. Saya paham ketidakpahamannya Aul. Misal, jangan ditarik kemana-mana nih. Misal, ini saking apa nih? Saking kehati-hatiannya apa ngomong misal beberapa kali, saking kehati-hatiannya bisa ada yang sakit hati nanti. Saya paham bahwa Aul ini nggak paham, tapi saya paksakan tanya itu, paham nggak dul? Padahal nggak paham. Akhirnya kan terjelembab masuk ke dalam lubang apa? Lubang kebohongan. Paham kan? Padahal belum paham. Bohong kan? Kan saya bilang bohong urusan masing nganggur cuma nanya doang. Loh ya, sepakat kan? Iya. Makanya jangan banyak bohong, sekali bohong keterusan. Nggak percaya? Lima, karena sesuatu qaddamna yang telah menjelaskan siapa kami pada ma tersebut minal asbabi, dari sebab-sebab. Apa sebabnya? Khawatir malu, khawatir banyak kekhawatiran lah. Kalau banyak nanya ke santri itu kadang-kadang banyak kekhawatiran. Makanya terkadang guru itu ngasih soalnya nanti pas ujian. Wabat langsung di situ tuh. Yang biasanya nggak ngasih soal, ya kan, nggak ngasih pertanyaan, nanti pas ujian 50 soal langsung. Kalau kitabnya yang dipelajari misalnya Nahwati jilid 1, jilid 2, jilid 3, mulai dari jilid 1 sampai jilid 3 tes semua. Nanti ujian. Nah, disitulah yu'raful alimu wa yu'raful jahilu. Nanti akan tereliminasi, terseleksi nanti mana yang alim, mana yang enggak. Di situ. Makanya kata Yahya Huduri dulu bilang, apa sih bahasanya tuh, bil imtihani yu'raful mar'u, lupa saya bahasanya tuh, dengan adanya ujian akan diketahui kemampuannya seseorang dan tidak mampunya seseorang. Gitulah bahasa kurang lebih singkatnya seperti itu. Dan itu betul kan? Nyata kan? Nyata. Ya cirinya gitu aja, kalau keluar berarti ada yang belum paham. Keluar 2 kali masih bisa, keluar 3 kali parah udah. Keluar sampai ke 5 kali udah rosin gitu dah Pak. Tapi alhamdulillah adik-adik saya nggak ada yang keluar. Dan yang keluar sekali maksudnya.
2 kali, 3 kali. Nah, bismillah, paham enggak paham, penting ngaji bela. Ya, iya kan? Coret-coret aja udah. Ruwet nyoretnya, robek lu kita. Bal apa